Selanjutnya kita saksikan bersama Syarhil Quran yang akan ditampilkan oleh pensyarah Nur Zahra Syafariliani, tilawah Gefira Izzatun Nisa, dan sari tilawah Sakifa Azhara Harahap. Kepada tim Syarhil Quran kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu yang kami hormati serta teman-teman yang kami cintai, Indonesia saat ini menempati posisi kedua ASEAN dalam negara optimisme tertinggi sebesar 78% dalam menerapkan industri 4.0. Revolusi industri 4.0 ini, hadirin, merupakan salah satu upaya di mana semua produksi berjalan dengan internet dan ditopang dengan penggunaan mesin industri. Berbicara mengenai internet, berdasarkan data dari Menkominfo menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang masyarakatnya terbanyak mengakses internet dunia. Dan berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia pada tahun 2024, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 221,56 juta jiwa. Angka ini, hadirin, meningkat sebesar 5,93 juta jiwa dari periode sebelumnya. Selain internet, perkembangan iptek juga dapat dilihat dari sektor lainnya, seperti transportasi, hadirnya kendaraan listrik, kendaraan otonom dengan teknologi sensor, aplikasi transportasi online, sistem navigasi GPS, transportasi udara, kereta api cepat, serta berbagai inovasi lainnya. Sektor komunikasi kini meningkat kecepatannya dan stabilitas koneksi dengan hadirnya 5G. Juga perkembangan aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya yang dapat meningkatkan komunikasi di mana saja dan kapan saja, serta di berbagai sektor lainnya. Lalu, melihat perkembangan iptek yang semakin pesat ini, hadirin, terbesit pertanyaan, bagaimana pandangan Al-Quran dalam melihat perkembangan iptek yang semakin kesini semakin meningkat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, hadirin, maka pada kesempatan kali ini izinkan kami bertiga menyampaikan syarahan Al-Quran yang berjudul Perkembangan Iptek dalam Pandangan Al-Quran. Sebagai landasan yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq
'allamal insana ma lam ya'lam. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan-Mu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhan-Mu lah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Hadirin wallah hadirat rahimakumullah. Menurut ulama tafsir Quraisy Shihab dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Iqra pada mulanya berarti membaca. Membaca kemudian dianggap sebagai pemenuhan perintah, yang mana teknologi tidak dapat dipisahkan dari ilmu pengetahuan yang Allah perintahkan untuk kita baca dan perhatikan alam sekitar. Alhasil membaca surah Al-Alaq mengajarkan kita untuk menggunakan teknologi, karena kita sebagai manusialah yang akan mengembangkan iptek tersebut. Di era digital ini, kita dikelilingi oleh teknologi yang berkembang pesat. Tapi hadirin, perlu kita catat, kecanggihan teknologi bagaikan pisau bermata dua, dapat membawa manfaat dan juga bisa menimbulkan mudarat. Di satu sisi, teknologi juga dapat membantu kita dalam mempelajari dan memahami Al-Quran dengan lebih mudah. Di sisi lain, teknologi juga dapat menjadi pengalih perhatian dan menjauhkan generasi muda dari Al-Quran. Hadirin, kita perhatikan budaya barat atau peradaban jahiliyah kini kian merajalela melalui media elektronika. Sebagai contoh, tayangan-tayangan kekerasan dan sadis semakin merajalela. Tontonan-tontonan magis mitologis yang semakin membudaya. Bahkan hiburan-hiburan erotis seksual liberatis yang semakin makmur, membaur, bahkan menjamur di tengah-tengah masyarakat. Eksisinya hadirin, akibat tayangan-tayangan kekerasan tersebut muncul keributan dalam keluarga, Tawuran antar pelajar, perkelahian antar kampung, bahkan peperangan antar etnis dan golongan. Dan yang lebih parahnya, ayat Al-Quran dipermainkan, bahkan agama diperdagangkan. Na'udzubillahi min zalik. Namun hadirin, selain efek negatif dari perkembangan iptek ini juga memiliki dampak yang positif. Contohnya saja ayat Al-Quran yang menyediakan akses mudah, terjemahan, tafsir, dan audio bacaan dari berbagai qari dan lain sebagainya.
Platform seperti YouTube dan media sosial lainnya dapat menjadi wadah bagi para ulama dan dai dalam menyebarkan ilmu agama yang dapat kita semua akses dengan sangat mudah. Pembagaian aplikasi dan platform vintage syariah menyediakan layanan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Lalu muncul lagi pertanyaan hadirin, bagaimana Islam memandang orang yang mengembangkan iptek? Hal ini sudah jelas Allah janjikan bahwa orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan paham dengan penggunaan teknologi, Allah akan angkat derajatnya tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Mujadillah ayat 11 yang berbunyi, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sadaqallahu maulana al-azim. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin wallah hadirat rahimakumullah. Menurut Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar dalam tafsirnya Min Fathil Qadir menyatakan Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu di antara kalian dengan kemuliaan di dunia dan pahala di akhirat. Dari uraian tersebut hadirin dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya agama Islam sangat mendukung perkembangan iptek, malah sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan asal tidak disalahgunakan. Tidak ada pertentangan antara ilmu pengetahuan dengan agama. Ibadah menjadi sempurna dan benar kalau kita menggunakan teknologi untuk mengamalkan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Namun tetap harus dibarengi dengan IT, yakni iman dan takwa. Karena tanpa iman kita akan dengan mudah terjerumus dan terpengaruh dari dampak negatif perkembangan iptek modern ini. Karena sejatinya seseorang yang berilmu adalah mereka yang memiliki landasan iman dan takwa. Seperti yang dikatakan oleh ulama tersohor Buya Hamka, iman tanpa ilmu bagai lentera di tangan bayi, namun ilmu tanpa iman bagai lentera di tangan pencuri. Kurangi main game berlebihan sampai tak ingat makan. Kurangi main HP scroll TikTok sampai tak ingat dah malam. Hindari aksi bullying verbal, berkata kasar, menghina, serta bergosip secara berlebihan. Karena kita adalah generasi penerus bangsa, jadilah generasi yang membanggakan, bukan yang merugikan. Semoga kita para alumni MTS Negeri Singkawang menjadi generasi muda yang hebat, berilmu dan berakhlak,
negaranya menjunjung tinggi syariah, para pemimpinnya amanah, masyarakatnya berakhlakul karimah, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka insya Allah generasi mudanya akan menjadi generasi bangsa yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Sebelum kami tutup syarahan kali ini, izinkan kami melantunkan sebuah doa agar kita semua mendapatkan keselamatan di dunia, terlebih di akhirat. Allahumma dafa'nal ghala wal bala wal waba fid dunya khassa fi baladina Indonesia. Allahumma dafa'nal ghala wal bala wal waba fid dunya khassa fi baladina Indonesia. Akhir kata, sampai di sini kami menyapa. Segala benar hanya milik Allah semata. Banyak salah kami manusia biasa. Semoga berkenan menangkap makna. Tiga sekawan mengakhiri syarahan ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.